Bab 05. Kanaya, maafkan aku dan Reinan akan menikah. Aku sedang mengandung anak dari Reinan. Aku tidak ingin kamu dendam kepadaku tapi aku mohon kamu harus mengikhlaskan Reinan bersamaku. Kiran terlihat sangat memohon kepada Kanaya. Reinan hanya terdiam melihat kedua wanita yang memperebutkannya itu. Apa, memaafkan? Apa kamu kira dengan kedatanganmu ini aku bisa memaafkan kelakuan kalian yang bejat itu? Hah? Kanaya berteriak kepada Kiran dan terlihat beberapa orang yang ada di sampingnya menoleh ke arahnya. Kanaya, aku tidak bisa bersamamu lagi jadi aku mohon hubungan kita sampai di sini. Reinan langsung beranjak dari tempat duduknya kemudian menarik tangan Kiran. Kanaya yang berdiri di hadapan mereka hanya bisa tercengang dengan kata-kata Reinan. Kakinya lesu bagai tak berpijak di atas tanah. Dia berusaha duduk menenangkan pikirannya tapi air matanya kembali jatuh membasahi pipinya. Dering ponselnya berbunyi beberapa kali tapi Kanaya tidak menghiraukannya. Matahari sudah hampir tenggelam dan dia masih duduk diam di posisi yang sama. Ponselnya kembali berbunyi akhirnya Kanaya mengangkat telepon dari Hana. Kanaya kamu di mana? Aku mencarimu saat pulang kantor. Suara Hana belum bisa menghilangkan gundah di hatinya. Maaf Han, aku tidak pulang malam ini. Aku akan pergi ke apartemen Mas Irfan. Kanaya berusaha menyembunyikan tangisannya saat berbicara dengan Hana. Oh syukurlah, kamu bersama Mas Irfan. Suara Hana terdengar lega mendengar jawaban sahabatnya itu dan akhirnya Hana menutup telepon setelah mendengar Kanaya baik-baik saja. Hana, maafkan aku sudah sangat merepotkanmu. Selang beberapa menit HP-nya berbunyi, Kanaya melihat layar ponselnya tertera nomor yang tidak dikenal. Kanaya mengangkat telepon berharap orang tuanya menghubunginya. Halo Kanaya kamu di mana? Terdengar suara pria dalam panggilan itu. Ini siapa? Ini Mas Irfan, kamu ada di mana? Tadi Mami menelpon Mas katanya kamu nggak pulang dan akan menginap di apartemennya Mas, tapi sekarang Mas masih di jalan pulang nggak apa-apakan kamu nunggu Mas di situ. Kanaya hanya diam mendengar perkataan Irfan. Kanaya, Irfan kembali memanggil namanya. Mas maaf, aku nggak lagi apartemennya Mas Irfan. Kanaya yang berniat berbohong mengurungkan niatnya setelah mendengar Nyonya Anita sedang mengkhawatirkannya. Jadi sekarang kamu di mana? Mas akan menjemputmu sekarang. Kamu jangan kemana-mana Kanaya, tunggu Mas di situ. Suara Irfan terdengar sangat khawatir. Aku ada di taman kota Kanaya menyebutkan keberadaannya. Setelah 30 menit menunggu akhirnya Irfan sudah berdiri di depannya. Kanaya yang melihat Irfan langsung memeluk tubuh Irfan dengan erat. Aku ingin pulang bersamamu Mas, Hiks. Tangisan Kanaya akhirnya pecah di pelukan Irfan. Saat di dalam mobil Kanaya hanya diam dan masih terdengar isak tangisnya. Irfan yang fokus mengendarai mobilnya sesekali melihat wajah Kanaya. Irfan belum mau bersuara ataupun bertanya karena melihat raut muka Kanaya yang masih bersedih. Setelah 30 menit menempuh perjalanan akhirnya mobil Irfan memasuki parkiran apartemennya. Irfan dan Kanaya sudah turun dari mobil. Irfan yang sudah melangkah agak jauh dari jarak Kanaya tiba-tiba menghentikan langkahnya setelah melihat Kanaya yang masih berdiri di samping mobilnya. Irfan akhirnya kembali mendekati Kanaya yang masih termenung. Mengapa kamu masih di sini? Apa kamu tidak mau masuk? Ucap Irfan kepada Kanaya yang menatapnya dengan tatapan kosong. Gendong. Kanaya menggeser tubuhnya mendekati Irfan. Apa? Gendong. Kanaya please kamu jangan minta yang aneh-aneh. Irfan sudah membayangkan menggendong Kanaya untuk kedua kalinya. Saat pertama kali menggendong Kanaya sampai di apartemennya kakinya terasa mau patah walaupun tubuh Kanaya tidak terlalu besar tetapi itu cukup membuatnya lelah. Ya udah Kanaya tidur di sini saja. Sana Mas Irfan pergilah. Kanaya memalingkan wajahnya dari Irfan. Ya ampun bagaimana aku tidak jatuh cinta kalau kamu seimut ini Kanaya. Naiklah. Irfan sudah berjongkok di depannya. Kanaya yang cemberut akhirnya tersenyum lebar melihat Irfan sudah berjongkok di depannya. Kanaya nggak berat kan Mas?
Irfan hanya menjawab singkat. Tiba di apartemen, Irfan langsung menjatuhkan tubuh Kanaya di atas sofa yang ada di ruang tamu. Irfan juga ikut duduk di samping Kanaya, terdengar nafasnya masih terengah-engah. Pergilah tidur. Mas juga akan istirahat. Irfan berdiri dari sofa. Mas. Kanaya menarik tangan Irfan yang hendak melangkah. Ada apa lagi Kanaya? Mas sangat lelah hari ini, jadi biarkan Mas istirahat ya. Kanaya melihat Irfan dengan wajahnya yang manja. Kanaya mau tidur di kamarnya Mas Irfan, boleh kan? Kanaya memasang wajah manjanya di depan Irfan. Tidak boleh Kanaya. Kita belum menikah, mana mungkin kita bisa tidur bersama. Irfan melepaskan tangannya dari tangan Kanaya. Please Mas. Kanaya hanya ingin ada teman malam ini. Kita kan sudah berjanji tidak akan melakukan week. Mas Irfan juga akan kembali dengan Mbak Felisa, jadi aku mohon anggaplah aku hanya sahabat Mas. Kanaya, pokoknya Mas nggak mau. Mas takut hilaf melihatmu di atas tem. Belum selesai Irfan berbicara, Kanaya langsung berlari menuju kamar Irfan. Kanaya yang sudah merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur yang begitu besar akhirnya tersenyum puas. Dasar anak itu, kelakuannya sama menyebalkan seperti Hana. Irfan mengikuti Kanaya masuk ke dalam kamarnya. Irfan akhirnya melepaskan pakaiannya di depan Kanaya yang sedang berbaring di atas tempat tidur. Hei, tunggu. Mas Irfan mau apa? Mengapa Mas melepaskan pakaian di depanku? Kanaya menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Irfan hanya tersenyum melihat Kanaya yang bersifat begitu polos baginya. Bukalah. Ucap Irfan kepada Kanaya yang masih menutup wajahnya. Apa yang dibuka Mas? Mas Irfan jangan main-main deh, Kanaya nggak mau melakukannya. Bukannya Mas Irfan janji nggak akan menyentuh Kanaya. Kanaya terlihat ketakutan dan dia masih membayangkan saat Reinan memaksanya melakukan week. Irfan memegang lembut tangannya dan melepaskan dari wajahnya. Buka matamu Kanaya, Mas sudah selesai ganti baju. Akhirnya Kanaya memberanikan diri membuka matanya dan melihat Irfan yang sudah tidur di sampingnya. Maaf Mas, Kanaya akan tidur di kamar sebelah. Kanaya akhirnya menggeser tubuhnya menjauhi Irfan. Kanaya yang berniat berdiri tapi tiba-tiba tangannya ditarik oleh Irfan hingga tubuhnya jatuh ke dalam pelukan Irfan. Jangan pergi, ucap Irfan singkat dan mengelus kepala Kanaya dengan lembut. Kanaya, apa kamu sangat mencintainya? Irfan terdengar menarik nafas panjang setelah mengeluarkan pertanyaannya. Rei, Kanaya balik bertanya kepada Irfan. Iya. Jawab Irfan singkat. Sekarang aku bingung dengan perasaanku Mas, aku juga tidak tahu ini rasa cinta atau hanya perasaan sakit hati yang terpendam. Kanaya masih berada di pelukan Irfan. Apa Mas sangat mencintai Mbak Felisa? Cukup lama Irfan hanya terdiam mendengar perkataan Kanaya. Aku tidak bisa menjawabnya. Sudahlah aku mau tidur. Irfan melepaskan pelukannya dan menggeser tubuhnya menjauhi Kanaya. Hei, dia ini kenapa sih? Sifatnya ini susah ditebak. Hari ini dia bisa menjadi romantis, besok lagi mungkin dia akan berubah menjadi galak. Kanaya melihat kesal kepada Irfan yang sudah membelakanginya. Pagi hari matahari sudah bersinar, Kanaya melihat jam yang ada di dinding kamar Irfan ternyata sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Mengapa Mas Irfan memelukku? Mas Irfan, Mas bangun ini sudah pagi. Kanaya berusaha menyingkirkan tangan Irfan dari badannya. Irfan yang masih terlelap tidak mendengarkan perkataan Kanaya. Kanaya akhirnya pergi ke kamarnya untuk mandi dan bersiap ke kantor. Kanaya yang hendak berangkat ke kantor berhenti di depan kamar Irfan. Kanaya kembali masuk dan membangunkan Irfan yang masih tertidur dengan mulut terbuka. Duh Mas Irfan kelihatan sangat lelah sampai tertidur sangat lelap. Mas Irfan aku berangkat kerja ya. Kanaya berbisik di telinga Irfan. Kanaya. Irfan berusaha membuka matanya setelah mendengar perkataan Kanaya. Akhirnya Mas bangun juga. Mas. Kanaya minta uang jajan. Kanaya menyodorkan tangannya kepada Irfan yang masih berada di tempat tidur. Kamu tidak perlu masuk kerja hari ini. Kenapa Mas?
Kanaya menatap Irfan dengan wajah bingung. Kita akan fitting baju pengantin hari ini, sekarang duduklah di sampingku. Irfan menarik tangan Kanaya dan duduk di sampingnya. Secepat itu Mas. Aku akan menjawab pertanyaanmu semalam. Jujur aku masih mencintai Felisa saat ini tapi aku juga tidak bisa menjamin rasa itu akan bertahan lama. Karena ada seseorang yang patut aku perjuangkan sekarang. Irfan menatap Kanaya dengan serius. Oh, Kanaya seakan tidak peduli dengan perkataan Irfan. Mengapa kamu tidak menanyakan perasaanku padamu? Irfan kembali bertanya kepada Kanaya. Untuk apa aku bertanya Mas, kan aku sudah tahu kalau kita menikah hanya untuk sementara. Kira-kira kapan Mbak Felisa akan siap menikah dengan Mas Irfan? Ih, Mas Irfan itu aneh. Tiba-tiba baik dan tiba-tiba lagi jahat. Kanaya meninggalkan Irfan dan menutup pintu dengan keras. Kanaya, mengapa kamu begitu bodoh sampai tidak bisa menyadarinya? Irfan melempar bantal ke lantai karena kesal. Irfan dan Kanaya sudah berada di dalam mobil dan menuju butik yang akan menjadi tempat fitting baju pengantin mereka. Tiba di sebuah butik yang sangat besar dan ternyata itu adalah milik Nyonya Anita. Mami, Irfan memeluk Nyonya Anita yang sudah menunggunya. Kanaya, Mami sangat rindu denganmu sayang. Jadi apakah Irfan sudah mengatakannya? Nyonya Anita memeluk Kanaya yang berdiri di depannya. Mengatakan apa Mi? Cintanya. Nyonya Anita terlihat penasaran dengan jawaban Kanaya. Sudah Mi, Mas Irfan masih mencintai Mbak Felisa. Ucap Kanaya dengan sangat polos. Sudahlah Ma. Nggak usah dibahas. Bocah mana paham. Irfan sudah duduk di sofa panjang. Mas Irfan ini dari pagi kerjanya marah-marah mulu. Kalau nggak suka sama aku ya bilang toh, kan gampang aku tinggal pergi. Irfan, masuklah. Mami sudah merancang gaun terbaik untuk kalian. Seru Nyonya Anita yang sudah berdiri di depan ruangan pribadinya. Iya Mi. Ucap Irfan dan menarik tangan Kanaya yang masih terdiam menatap seseorang di depan pintu masuk butik. Kanaya, ada apa? Mami sudah nungguin kita. Irfan berbicara sambil melihat orang yang berjalan ke arah mereka yang menjadi pusat perhatian Kanaya sejak tadi. Mau apa kamu ke sini? Jangan bilang kamu nggak bisa move on dari Reinan. Kiran berbicara dengan sangat sinis dan Reinan hanya diam melihat Kanaya yang telah berada di depannya. Reinan bukan siapa-siapa lagi untukku. Jika kamu ingin mengambilnya silahkan. Itu bukan urusanku. Dan satu lagi aku akan menikah dengan cara yang baik bukan dengan cara memalukan seperti kalian. Kanaya terlihat menggenggam erat tangannya seakan ingin menonjok mulut Kiran yang ada di depannya. Sayang, kamu akan menikah dengan siapa? Mengapa secepat itu kamu mencari penggantiku? Reinan terlihat kaget mendengar perkataan Kanaya dan memegang tangan Kanaya. Lepaskan tanganmu, tangan itu terlalu kotor untuk menyentuhku. Kanaya menepis tangan Reinan. Sedangkan Irfan yang masih berdiri melihat mereka bertengkar langsung menarik tubuh Kanaya ke dekapannya. Aku mencintaimu Kanaya. Irfan langsung asteris mulut Kanaya di depan Reinan dan Kiran. Aku juga mencintaimu Mas. Kanaya melepaskan ciuman Irfan dan dia kembali membungkam mulut Irfan dengan ciumannya yang lembut. Reinan yang terlihat emosi langsung meninggalkan Kanaya yang masih berciuman. Reinan, tunggu. Ucap Kiran yang baru tersadar jika Reinan telah meninggalkannya. Setelah Reinan pergi Kanaya langsung melepaskan ciumannya tapi Irfan masih menahannya seperti sangat menikmati ciuman pertamanya bersama Kanaya. Mas, dia sudah pergi. Kanaya mendorong paksa tubuh Irfan. Irfan terlihat kesal melihat Kanaya karena melepaskan ciumannya secara sepihak. Makasih Mas sudah mau membantuku untuk membuat Reinan cemburu. Akting Mas Irfan sangat bagus. Kanaya tersenyum puas di hadapan Irfan. Bodohnya kamu Kanaya, akting dan kenyataan saja kamu tidak bisa membedakan. Tapi nggak apalah setidaknya langkah awal aku sudah mendapatkannya. Irfan membatin sambil menatap Kanaya yang masih tersenyum padanya. Kanaya,
Irfan, apa kalian hanya ingin berdiam di situ? Seru Nyonya Anita memanggil mereka untuk kedua kalinya. Iya Mi, maaf. Irfan dan Kanaya sudah berjalan masuk ke dalam ruangan pribadi maminya. Sayang, ini baju untuk acara akad nikah, dan ini baju untuk acara resepsi kalian. Mami memilih gaun putih karena sangat cocok dengan karakter Kanaya yang masih muda. Irfan, kamu akan memakai jas warna hitam rancangan terbaik dari teman Mami. Bagaimana menurut kalian? Aku sangat menyukainya, seharusnya aku mencoba baju ini bersama Reinan. Andai juga Mas Irfan bisa memberiku kepercayaan untuk mempertahankan pernikahan ini selamanya. Andai Mbak Felisa nggak akan kembali dengan Mas Irfan. Mengapa kamu jadi baper sih Kanaya? Ingat, ini hanya pernikahan singkat, jadi jangan sampai jatuh ke lubang yang salah untuk kedua kalinya. Mengapa hidupku serumit ini ya Tuhan? Kanaya terdiam menatap gaun yang ada di depannya. Kanaya sayang, apa kamu tidak menyukainya? Nyonya Anita memegang tangan Kanaya yang masih terdiam. Mami, bagaimana mungkin aku tidak menyukainya? Gaun ini sangat indah ini bagiku. Tanpa terasa buliran bening keluar dari matanya. Kanaya menjadi terharu dengan apa yang dia dapatkan sekarang. Sekarang masuklah, kamu akan mencoba gaunnya. Nanti kamu akan dibantu oleh pelayan butik. Iya Mi. Kanaya sudah masuk ke dalam kamar ganti sedangkan Irfan duduk menunggu di sofa depan tempat Kanaya mengganti baju. Kerik, pintu terbuka. Kanaya keluar dengan menggunakan gaun putih panjang dan bagian bahunya terlihat polos tanpa kain. Irfan yang masih menunggu langsung melotot dengan mulut yang terbuka lebar melihat Kanaya menggunakan gaun tersebut. Irfan, mulutnya dikondisikan sayang. Ucap Nyonya Anita meledek anaknya yang tercengang melihat Kanaya. Hehehe Mami. Irfan terlihat tersipu malu dengan ledekan maminya. Kanaya hanya tersenyum melihat ekspresi Irfan. Mas Irfan menyukainya. Ucap Kanaya kepada Irfan yang masih memandangnya. Kanaya, bisakah kita menikah sekarang? Irfan terlihat serius dengan perkataannya. Tidak, jawab Nyonya Anita dan Kanaya secara bersamaan. Hehehe, Irfan hanya bercanda. Setelah selesai mencoba gaun, Irfan dan Kanaya berpamitan dengan maminya. Mi, Kanaya tidur di apartemennya Irfan ya malam ini. Ucap Irfan dengan setengah memohon kepada maminya. Irfan, kamu jangan sering-sering bertemu dengan Kanaya sebelum pernikahan dilangsungkan. Mami rasa kamu tahu jawabannya. Iya Mi, tapi malam ini boleh ya? Irfan lagi takut sendiri di apartemen. Hei, sejak kapan anak Mami jadi penakut? Kamu harus janji dengan Mami, kamu jangan melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh pasangan yang belum sah jadi suami istri. Siap Mamiku sayang. Irfan memeluk dan menyalami tangan maminya. Kanaya, bye, sayang. Nyonya Anita melambaikan tangannya melihat Kanaya yang sudah berada di dalam mobil Irfan. Mas, aku ragu dengan ini. Kanaya terlihat berpikir dengan ucapannya. Ada apa Kanaya? Irfan menghentikan mobilnya di pinggir jalan yang kebetulan tidak terlalu jauh dari butik maminya. Orang tuaku. Bagaimana mungkin aku menikah tanpa restu mereka? Dan aku tidak ingin menjadi orang ketiga dalam hubungan Mas Irfan dan Mbak Felisa. Jika dia kembali, apa yang aku ucapkan padanya jika bertemu dengannya? Kanaya menundukkan kepalanya, perasaannya kembali ditakuti oleh rasa kehilangan. Irfan menyandarkan kepalanya di jok mobilnya dengan menarik nafas panjang mendengar perkataan Kanaya. Aku mencari orang tuamu secepatnya. Dan masalah Feli, biarkan waktu yang akan menjawab. Tapi Mas, aku takut Mas akan kembali bersama Mbak Feli pada saat aku sudah mulai mencintaimu. Maaf Mas, aku sudah lancang. Kanaya menutup mulutnya karena baru tersadar dengan ucapannya. Kanaya, Mas sebenarnya. Pip. Irfan menghentikan bicaranya setelah mendengar klakson mobil yang sudah berada di belakang mereka. Irfan, ngapain kamu? Ayo pulang ke rumah Mami. Kita akan makan malam bersama. Seru maminya yang berteriak dari dalam mobil. Baiklah Mi. Irfan menghidupkan kembali mobilnya dan menuju rumah orang tuanya. Tiba di rumah orang tua Irfan.
Kanaya langsung masuk dan memkari Hana yang ada di dalam kamar. Tok, tok, tok. Hana buka pintunya. Kanaya. Dengan cepat Hana melompat dari tempat tidurnya untuk membuka pintu setelah mendengar suara Kanaya memanggilnya.